Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Sata Prandangan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini dan rekan calon guru penggerak. Pada siang hari ini kami dari calon guru penggerak akan melakukan diseminasi tentang pemahaman budaya positif yang kami peroleh dari pendidikan calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk lebih mengefektifkan waktu, kami mohon kepada Bapak Wakasih Kesiswaan untuk membuka kegiatan yang sementara kita jalankan. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat sore. Selamat sore. Puji syukur mari kita panjatkan hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini ya, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan rasa terima kasih saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah yang dipercayakan untuk membuka kegiatan pada hari ini. Saya mengapresiasi kepada seluruh teman-teman yang dari sejak awal telah begitu bersemangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan ini, saya selaku wakil ataupun koordinator kesiswaan yang dipercayakan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti kegiatan ini, maka pada hari ini kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 5 Sata Prandangan saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om dan selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Wakasih Kesiswaan yang sudah membuka kegiatan diseminasi penerapan dan pengalaman budaya positif pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan diseminasi ini kami berdua calon guru penggerak dari SMP Negeri 5 Sata Prandangan. Untuk teknis pelaksanaan diseminasi ini kami akan panel Bapak Ibu. Jadi dalam pelaksanaan diseminasi ada 7 materi yang nanti akan kami sampaikan, yang kami akan paparkan kepada Bapak Ibu. Nah, nanti di sini akan kami berbagi. Jadi untuk pertama kami akan disampaikan oleh Ibu Hamsia Nur Hamide selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu Hamsia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kedua, kegiatan hari ini yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Prandangan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi kita mulai saja dengan pertama adalah budaya positif. Ya, budaya positif ini sebenarnya
sudah laksanakan di sekolah. Terus budaya positif ini dia ada 7 materi. Materi pertama adalah paradigma perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Budaya positif ini itu ada menerapkan materi pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang pertama dari stimulus respon, itu mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kedua teori ini itu yang pertama mengatakan kebutuhan kita sama, padahal kita tahu bersama bahwa semua kebutuhan murid kita itu berbeda, baik dari segi belajar maupun dari kebutuhan yang lainnya. Jadi semua orang itu walaupun bukan peserta didik itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ini jelas semua orang pasti memiliki gambaran berbeda terhadap peserta didik. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jelas kita semua kan punya pandangan bahwa tidak mungkin mengubah orang itu berpandangan yang sama terhadap kita. Berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua perilaku buruk bisa dilihat satu kesalahan. Contohnya, tetapi perilaku buruk itu bisa juga memiliki tujuan. Seperti siswa biasa terlambat, itu kan kemungkinan mereka cari perhatian dari kita. Walaupun itu kita lihat buruk, tetapi tujuannya kan agar mereka minta perhatian buat kita. Yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini jelas orang lain tidak bisa mengontrol kita ya. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ini sama dengan yang tadi. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita ya. Berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tetapi dari teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan berkolaborasi itu akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi kita harus berkolaborasi sesama kita atau bisa berkolaborasi dengan murid, bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Berikutnya adalah model berpikir menang kalah. Tetapi teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang. Di sini biasa kita berpikir yang biasa kan kalau ada sesuatu ini yang menang dan ada yang mengatakan itu kalah. Tapi kalau teori kontrol mengatakan kalau model berpikir itu harus menang ya, jadi menang. Oke, berikutnya.
Materi kedua dalam disiplin positif adalah budaya positif adalah disiplin positif. Jadi ini materi kedua dari budaya positif. Apa sebenarnya itu disiplin? Bapak Ibu ada yang bisa? Menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Ya silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, makna disiplin itu berarti kita menghargai, baik menghargai waktu ataupun peluang yang akan kita lakukan. Oke, terima kasih Bu Silvi. Ada yang lain? Menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Oke, jadi disiplin menurut Bu Silvi adalah menghargai waktu ya. Menurut Dina, disiplin adalah menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini ya dijelaskan kalau disiplin positif itu dimulai dari diri ya, dimulai dari diri kita sendiri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini adalah pengertian disiplin positif dari Din. Disiplin positif di sini ada menurut dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ini pernyataan disiplin dari Ki Hajar Dewantara. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi di sini tujuan disiplin positif kita harus dari dalam diri baru bisa kita menerapkan kepada murid. Materi budaya positif yang berikutnya adalah motivasi
ketiga, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, kita lihat motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini perilaku yang pertama, yaitu dengan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi perilaku kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu yang untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi ini melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian. Berikutnya, motivasi perilaku yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi motivasi ketiga ini berasal dari dalam diri. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya disampaikan budaya positif. Materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ini adalah kebutuhan dasar dari kita ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kebutuhan yang pertama ini adalah yang untuk bertahan hidup. Contohnya seperti kita kesehatan kita, rumah, dan juga makanan. Kebutuhan dasar berikutnya adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi kebutuhan yang ini adalah kita menerima kasih sayang dari seseorang. Berikutnya adalah kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi
Jadi inilah kebutuhan untuk yang bebas ya. Di sini mencoba hal-hal yang unik atau yang baru. Berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka yang bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi inilah kebutuhan akan kesenangan. Terakhir, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan dari materi yang sudah saya sampaikan. Oke, karena tidak ada pertanyaan, dilanjutkan materi berikutnya oleh Ibu Sri Haniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini masih diberi kesehatan lahir dan batin untuk melaksanakan kegiatan refleksi calon guru penggerak angkatan 10, rekan sejawat saya Ibu Hamsia Nurhamiden SPD yang merupakan calon guru penggerak di angkatan ke-10 di tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ida Rahayu Bambang Wiyoto SPD, di mana pada kesempatan hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hamsia sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang telah melaksanakan tugasnya untuk hari ini merupakan adalah kegiatan refleksi untuk saya, di mana materinya itu mengenai tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, paradigma berubahnya belajar dengan munculnya kurikulum terbaru untuk saat ini yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat sampai ke tingkat daerah, khususnya di sekolah kami di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kurikulum yang diterapkan untuk sekarang itu adalah kurikulum Merdeka, di mana pada kurikulum Merdeka proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah itu lebih terpusat pada murid. Kedua, tentang disiplin positif. Guru bersama-sama dengan murid menerapkan disiplin yang positif diawali dari dalam diri masing-masing, baik bagi tenaga pengajar maupun bagi siswa. Yang ketiga, tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini yang jelas itu titik beratnya pada murid. Di mana yang pertama, perilaku murid menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan kalimat yang diucapkan. Misalnya seperti yang telah dicontohkan bahwa siswa yang
tidak mengerjakan tugas dan tidak masuk sesuai waktu yang telah disepakati pada kegiatan proses pembelajaran, tentunya itu akan memunculkan di dalam hati siswa itu sendiri atau murid itu sendiri bahwa apabila tidak tepat waktu pemasukan pengerjaan tugas, otomatis nilai akan menurun atau berkurang. Yang berikut, perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Hamsia Nur Hamiden SPD, bahwa siswa akan mendapatkan suatu pujian, baik pujian itu yang diberikan oleh guru itu sendiri maupun oleh teman siswa tersebut atas apa yang telah dia laksanakan. Misalnya pada saat mengerjakan tugas kelompok, siswa Anissa itu akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan temannya Gusti di dalam kelompok untuk sama-sama menyelesaikan pekerjaan maupun tugas yang telah diberikan. Yang berikut, perilaku untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Nah, di sini murid akan diajarkan oleh guru bagaimana kita menghargai diri kita sendiri dulu. Apabila kita sudah menghargai diri kita, pastinya akan menghargai teman yang lainnya. Nah, sehingga di sini setiap siswa yang melaksanakan atau menyelesaikan pendidikan di sekolah kami itu terbenak di dalam hatinya memiliki cita-cita ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan akan membahagiakan kedua orang tuanya, sehingga itu akan menjadi suatu dorongan yang sangat kuat yang muncul dari dalam jiwa setiap murid untuk bisa menghargai dirinya sendiri. Yang keempat, mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, di mana manusia, baik guru itu sendiri maupun murid, memiliki beberapa kebutuhan manusia. Yang pertama, yakni kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalau dari segi murid itu sendiri, bagaimana dia bisa bertahan untuk menyelesaikan studinya atau pendidikannya selama menimba ilmu di SMP. Yang berikut, kebutuhan tentang kasih sayang. Nah, di sini bukan hanya guru yang perlu kasih sayang, tetapi siswa juga butuh kasih sayang. Nah, antara guru dengan siswa itu harus ditanamkan rasa kasih sayang, sehingga siswa pada saat menerima pelajaran demi pelajaran di setiap jam pembelajaran akan merasa nyaman belajar, menerima pembelajaran dari masing-masing guru, karena memang sudah diajarkan tentang
kasih sayang. Jadi pemenuhan kebutuhan kasih sayang itu sangat perlu. Yang keempat, tentang kebebasan. Nah, di sini siswa diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Seperti apa yang telah filosofi yang ada pada tokoh pendidik yang ada di negara yang kita cintai ini, negara Indonesia, yakni Bapak Ki Hajar Dewantoro, di mana filosofinya itu adalah dapat menuntun, menggali potensi dari setiap murid. Karena saya yakin dan percaya bahwa setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Sudah mendapatkan potensi itu sejak dilahirkan di atas bumi. Yang berikut tentang kebutuhan kesenangan. Nah, di sini kita harus membuat situasi pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Seperti apa yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Hamsia Nur Hamiden, bahwa dalam proses pembelajaran guru harus mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, sehingga apa yang diharapkan akan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, di sini penguasaan tentang materi yang telah didapatkan dari guru terhadap siswa itu akan berjalan dengan baik seiring waktu yang ada, proses pembelajaran yang lebih terpusat pada peserta didik ataupun murid, di mana pembelajaran itu diciptakan dengan cara menyenangkan dan lebih terpusat pada peserta didik. Kemudian yang kelima, posesi kontrol. Demikianlah refleksi dari saya selaku teman sejawat dari calon guru penggerak Angkatan 10 Ibu Hamsia Nur Hamiden pada hari ini telah selesai, dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hamsia Nur Hamiden SPD untuk tetap semangat maju terus sebagai calon guru hebat di Kabupaten Pohuwato khususnya dan secara umum negara yang kita cintai, negara Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada dari sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pelajaran IPA, kita mulai dulu dengan membentuk keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini pertama harus dibuat dulu kesepakatan kelas antara adik-adik dengan ibu ya. Jadi kesepakatan kelas ini yang akan dibentuk itu akan dipertanggungjawabkan jika jadi sudah melakukan kesalahannya. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, maka silakan ditinjau kembali keyakinan kelas yang adik-adik sudah buat. Oke? Kita mulai dengan silakan dituliskan apa saja yang ingin adik-adik sampaikan dalam pelajaran nanti. Ya, ditulis keyakinan kelas yang kalian suka atau yang apa yang kalian inginkan dalam
supaya pelajaran nanti berjalan dengan baik ya. Oke, silakan. Kalau sudah silakan ditempelkan. Saya silakan ditempelkan. Sudah tulis yang akan membentuk satu keyakinan kelas ya. Isinya ada tidak boleh membuli, kita harus menjaga fasilitas kelas ya, saling menghargai, terus tertib dalam pembelajaran dimulai. Terus ada di sini tidak membuli, ya itu sudah sama ya. Menjaga kebersihan kelas. Jadi kesepakatan yang sudah dibuat ini yaitu melahirkan suatu keyakinan kelas ya. Di sini ada tidak bisa membuli ya. Jadi sesama teman tidak bisa saling membuli ya. Menjaga kebersihan kelas ya. Jadi adik-adik selama pelajaran nanti harus menjaga kebersihan kelas. Terus di sini ada juga ada menjaga fasilitas kelas ya. Jadi diharapkan apa yang sudah ada di dalam kelas fasilitas itu jadi harus dijaga, jangan sampai rusak ya. Oke. Untuk lebih afdalnya keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, itu saya minta tanda tangan ya. Jadi di tanda tangan berarti kalian sudah menyetujui kesepakatan yang sudah kalian buat. Boleh? Boleh. Silakan di tanda tangan. Dengan ditandatangani keyakinan kelas yang kita buat, maka ini sudah saya sudah menyetujui apa yang kalian sudah buat.
Oke, sudah ditandatangani semua, maka ini sudah menjadi keputusan kita bersama ya. Oke, terima kasih. Kita mulai pelajaran hari ini, Pak ya. Oke. Alap ko gue. Buat sampingan. Sampah lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aulin Tantu. Di sini saya akan menyampaikan perasaan saya setelah menetapkan keyakinan kelas. Saya merasa senang dan bahagia serta hidup rukun bersama teman-teman karena sudah memperindahkan rekan kerja kelas kami. Tapi di sini saya merasa saya belum memperindah rekan kerja kelas kami karena saya tidak tepat waktu untuk mengantarkan tugas saya kepada guru kelas. Insya Allah ke depannya saya akan hidup disiplin, rukun, dan berani dan setia untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas saya secara sesuai. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Mari masuk Alisa. Silakan duduk. Alisa, kamu tahu kenapa ibu memanggilmu ke sini? Tapi kamu masuk kemarin ke kelas kan? Ya Bu, masuk. Tapi saya tidak menemukan juga. Alisa, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Tapi tindakan yang kita lakukan itu kira-kira apa alasan kamu tidak melakukan itu? Saya capek dan mengantuk Bu, soalnya malamnya saya sudah pegang HP dengan kerja jam 12 malam. Akhirnya pada saat jam itu tapi kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kan? Masih Bu. Kalau kamu masih ingat, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang mana? Nah, itu kamu tahu apakah ada solusi dari masalah yang kamu lakukan? Baik, nah, Ibu apresiasi tanggung jawabnya. Silakan kembali. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya permisi. Ya. Aura, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Aura tahu mengapa Ibu memanggilmu ke sini? Iya Bu, saya tidak masuk kelas pada saat pembelajaran anak. Tidak mengikuti pelajaran itu salah atau tidak? Salah Bu, saya Aura, melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Ibu pun pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi mari sama-sama kita mencari solusinya ya. Ya Bu. Apakah Aura tahu alasan mengapa melakukan kesalahan itu? Saya tidak mengerjakan tugas sehingga saya takut untuk masuk Bu. Di awal semester kita sudah buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa yang Aura telah langgar? Tidak mengikuti pembelajaran dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi Aura sudah tahu ya. Kalau sudah meyakininya, apakah Aura bersedia untuk memperbaikinya? Saya bersedia. Apa yang Aura lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan memperhatikan pembelajaran dan diberikan review akan bertanya jika saya tidak mengikuti penjelasan ibu. Saya akan membuat tugas serta mengumpulkannya tepat waktu. Saya juga berjanji akan berkelas setiap pertemuan ibu. Jika Aura bersedia untuk memperbaikinya, maka Aura akan menjadi seperti apa ke depannya? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah saya lakukan. Ya, benar sekali. Ibu harap Aura tidak akan melakukan kesalahan seperti ini lagi ya. Ya Bu. Oke, terima kasih Aura. Silakan kembali ke kelas untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura. Saya dari kelas 7. Hari ini saya sangat senang bisa berdiskusi bersama Ibu Hamsiah tentang solusi dari masalah saya. Dan kedepannya saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa, saya dari kelas 8. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Ibu Hamsiah. Dari diskusi ini, saya belajar untuk bisa membatasi bermain HP pada malam hari. Apalagi
sampai larut malam karena akan berpengaruh pada pembelajaran saya di kelas. Saya menjadi mengantuk, bahkan sampai tidak mengerjakan tugas. Terima kasih.